Halo, selamat sore. Nama saya Dr. Linus. Saya praktek di Jakarta Barat dan Alam Sutra Tangerang. Saya sebenarnya sudah mengerjakan aligner dari tahun 2008, tapi One Smile itu dari tahun 2023. Karena dia masuknya kan ke Indonesia ini juga baru tahun-tahun sekitar tahun segitu. Nah, di One Smile ini bagusnya dia ada dental monitoring. Jadi kita bisa memonitor pergerakan gigi pasien dari handphone aja gitu. Jadi pasiennya motret sendiri. Dan dari situ kita bisa tracking apakah pemakaian linernya bagus, atau dia ada karang gigi, atau ada gingivitis, atau ada masalah apa. Nah, dari situ bisa kita WhatsApp, kita chat, suruh datang kontrol gitu. Karena pasien juga nggak mau repot-repot, maksudnya tiap kali harus ke dokter, tiap kali ke dokter. Nah, kalau ini kan ada sarananya dengan dental monitoring itu, jadi mempermudah dokternya dan juga pasiennya gitu. Produk lain paling cuma foto sendiri pakai handphone misalnya. Tapi kalau dental monitor ini kan lebih detail, dia ada AI-nya. Jadi bisa men-trackingnya dengan sangat jelas gitu. Jadi lebih mempermudah pasien dan dokter. Kalau pasien lain cuma ya foto-foto sendiri gitu. Kita kan susah lihatnya gitu. Jadi beda banget. Beda, jauh teknologinya gitu. Wah, sebenarnya sangat bagus kalau menurut saya, karena dengan memanggil pembicara yang ownernya, maksudnya co-foundernya atau CEO-nya, kita jadi lebih jelas One Smile ini akan dibawa kemana, dan teknologi-teknologi yang dibawa itu yang terbaru tuh apa gitu. Nah, dengan gitu, kita menggunakan produk itu jadi yakin gitu, apakah akan ke depannya bagaimana, atau dia ada inovasi apa. Dan setelah mendengar penjelasan para pembicara, wah, kita jadi lebih yakin bahwa menggunakan produk One Smile ini sangat bagus gitu. Oke. Oh, tentu saja. Jadi dengan saya mengetahui program-program mereka di masa yang akan datang dengan membawa teknologi AI segala macam, jadi kalau kita menawarkan pasien itu juga akan kita jelaskan bahwa oh, ini loh teknologinya, jadi kamu tidak usah repot-repot bolak-balik ke dokter, membuang waktu. Terutama tinggal di foto aja, kita bisa lihat tracking progresnya, terus ada 3D-nya kan, pergerakan pasien tuh kita bisa lihat dari pertama kan treatment plan-nya dalam bentuknya 3D, 3 dimensi. Jadi pasien juga, oh jadi hasil akhirnya udah tahu nih, giginya dari berantakan, terus tahu-tahu jadi rapi. Dan waktu pemakaiannya juga kita udah tahu, misalnya dapat 20 liner. Nah, satu liner biasanya pemakaiannya sekitar 10 hari gitu. Jadi udah bisa diperkirakan waktu pemakaian, misalnya kalau 20 liner itu 200 hari selesai gitu. Jadi udah ketahuan hasil akhir, resultnya before afternya sama treatment time-nya. Jadi waktu perawatannya udah ketahuan. Jadi enak kita pasiennya, oh, tapi dengan syarat dia harus disiplin. 1 hari 22 jam minimal pemakaian linernya itu dia harus pakai sendiri itu sekitar 22 jam 1 hari. Biasanya mereka bilang, waduh pergerakannya bagus sesuai dengan 3D-nya biasanya. Dan kalau misalnya ada yang kurang bagus, biasanya udah ketahuan lebih dulu gitu dengan dental monitor itu kan dia motret. Jadi kita bisa lakukan pencegahan, oh makanya kurang pas nih. Nah, coba pemakaiannya lebih lama atau maksudnya kadang-kadang kurang teken gitu. Jadi maksudnya kurang pas gitu makanya kadang-kadang. Jadi kita bisa monitor dulu sebelum berlanjut. Kalau yang lain kan tidak ada dental monitor, jadi udah terlanjur misalnya nomor 10, loh kok nggak tracking giginya? Kita kan nggak bisa tahu. Tahu-tahu datang kok nggak gerak gitu kan, jadi serba salah kitanya juga. Maksudnya kalau ini kan ada pencegahannya sebelum dia hasilnya kurang bagus, jadi kita buat lebih bagus gitu, kasih tahu. Tapi semua pada puas, Dok? Puas ya misalnya. Oke. Jadi pemakaian liner itu 1 hari sekitar 22 jam. Lepasnya hanya makan dan sikat gigi. Setelah itu harus dipakai full gitu. Dan pemakaian juga harus pas, tidak ada jeda antara plastik dengan gigi.
Jadi kalau ada jeda atau gap antara plastik dengan gigi berarti dia kurang tekan atau terlalu cepat gantinya. Jadi makanya itu kita perlu dilakukan pengawasan dengan dental monitor gitu. Nanti di dental monitor itu kelihatan oh makanya kurang pas atau misalnya terlalu cepat ganti, nanti dikasih tahu semuanya. Oh, kalau pemakaian Cewis kita tinggal digigit saja, klep gitu. Nanti itu gunanya kalau misalnya linernya kurang masuk, jadi misalnya masih ada gap sedikit, tinggal gigit Cewisnya gitu. Nah, jadi dia lebih gampang, jadi mudah. Gampang, jadi. Seminarnya sih bagus menurut saya sih, karena pembicaranya semua yang profesional. Jadi kita dapat ilmunya, gimana ngomongnya? Maksudnya gimana ngomongnya? Kita mendapatkan dapatkan ilmu yang terbaru mengenai teknologi di bidang liner. Kalau menurut saya sih belum ada, karena udah dari yang tadi dijelaskan itu untuk kedepannya dia udah memikirkan kedepannya akan dilakukan misalnya teknologinya diterapin seperti ini, dan menurut saya sih udah pas gitu. Bagus ya. Karena memang kalau misalnya tadi yang terakhir dijelaskan sama Matt itu dia kan nggak dikasih semua langsung sampai misalnya dapat 30, nggak dikasih langsung 30. Itu menurut saya memang udah bagus, karena kadang-kadang pasien itu ada yang makainya malas-malesan. Jadi kalau udah dikasih 30 terus baru 20 udah nggak tracking kan kita susah, mesti scan lagi gitu. Jadi refinement lagi. Jadi kalau One Smile ini kan dikasihnya yang sekarang itu sebagian-sebagian. Jadi misalnya dikasih 10. Nah, dilihat dari progresnya. Kalau udah bagus, dia bikin lagi sisanya lagi. Nah, 10 lagi atau gimana nanti kan diatur sama apa? AI-nya ya, 3D-nya itu. Itu namanya staging ya? Ya, staging ya. Nah, staging itu kalau yang tadi dijelaskan sama Matt itu, jadi dia kasih itu, misalnya kasusnya butuh 30 liner, dia tidak kasih langsung 30. Jadi dikasih 10 dulu. Nah, dari 10 dilihat progresnya, pasiennya disiplin nggak makainya, giginya tracking nggak, geraknya bagaimana giginya. Nah, kalau misalnya sudah sesuai, baru dikasih lagi 10 lagi, sampai total 30. Jadi kalau nggak sesuai, akan langsung dilakukan refinement, atau dibuat refinement supaya dia bisa mengikuti treatment plan 3D yang before afternya sesuai yang dengan di awal. Jadi kalau misalnya di tengah jalan ada masalah, jadi nggak harus membuang sisanya yang 20, kan misalnya total 30. Jadi cuman 10, terus di-adjust dulu, nanti dikasih 10 lagi, kalau tracking ya udah tinggal dilanjutin sampai 30 gitu. Sesuai dengan progres ya. Sesuai dengan progresnya gitu ya. Terhebat nih. Thank you, Dok. Iya.